Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Sehat semua? Tidak ada yang sakit kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Bagaimana untuk tugas-tugasnya? Sudah dikerjakan semua? Jangan lupa harus dikerjakan ya tugasnya. Itu merupakan kewajiban kalian sebagai pelajar. Oke, siswa kelas 5, kali ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Kalau minggu kemarin kita sudah mengenal nama Allah, minggu ini kita akan mengenal kitab Allah ya. Ini merupakan pelajaran 2 untuk bagian yang kedua. Pembahasan kita tentang mengenal kitab Allah. Kita lanjut ya. Tentang kitab Allah. Kitab Allah itu merupakan iman kepada kitab Allah, itu termasuk rukun iman yang ketiga. Kalian masih ingat rukun iman itu ada berapa? Yaitu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah yang akan kita bahas pada kali ini ya. Berikutnya yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Berikutnya rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Berikutnya, iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin bahwa Allah itu menurunkan kitab suci kepada Rasulnya. Jadi kita itu harus yakin dan percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab suci kepada para Rasul. Nah, apa isinya kitab yang diturunkan oleh Allah itu? Isinya sangat komplit. Di antaranya berupa ketentuan, berupa perintah, berupa larangan, berupa petunjuk, dan berupa pedoman hidup bagi manusia. Makanya Allah menurunkan kitabnya. Diturunkan kemana? Tentunya diturunkan kepada rasul-rasul pilihan. Nanti akan kita bahas siapa saja toh rasul yang dituruni kitab oleh Allah itu. Berikutnya, kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Setiap rasul mempunyai 1 kitab, berarti kalau 4 kitab berarti yang membawa adalah 4 rasul. Apa saja 4 kitab itu? Yang pertama namanya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada siapa? Yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tempat turunnya yaitu di Bukit Tur Sina. Itu adalah kitab Taurat. Kemudian kitab Taurat itu isinya adalah tentang mengakui keesaan Allah. Atau mengakui bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian menghormati orang tua. Jadi menghormati orang tua itu tidak hanya terjadi pada masa sekarang saja. Pada masanya Nabi Musa itu juga sudah diperintah untuk menghormati orang tua. Berikutnya larangan membunuh, terus larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan memuliakan hari Sabtu. Ini merupakan isi dari kitab Taurat.
Berikutnya, kitab Taurat itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi bangsa Israel. Jadi ini khusus ya, kitab Taurat ini khusus diturunkan kepada bangsa Israel. Berikutnya kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu? Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ini berisi mazmur. Mazmur itu apa? Mazmur itu nyanyian atau pujian kepada Allah. Jadi kitab Zabur ini berisi nyanyian atau berisi pujian kepada Allah. Kemudian kitab Zabur itu tidak berisi syariat. Jadi tidak ada syariatnya. Mengapa kitab Zabur tidak berisi syariat? Dikarenakan Nabi Daud itu meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Musa tadi kitabnya adalah kitab Taurat. Berarti syariat dari Nabi Daud ini sama dengan syariatnya Nabi Musa, yaitu berupa kitab Taurat. Itu. Jadi kalau kitab Zabur hanya berisi mazmur atau nyanyian pujian kepada Allah. Berikutnya kitab yang nomor 3 namanya adalah kitab Injil. Nabi siapa yang dituruni kitab Injil? Kitab Injil ini turun kepada Nabi siapa? Coba. Kitab Injil ini turun kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu mempunyai kitab namanya adalah kitab Injil. Berikutnya inti dari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah berisi tentang ajaran tauhid, yaitu berisi tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu hanya satu. Ya, itu isi dari kitab Injil. Berikutnya kitab Injil itu diturunkan di Yerusalem untuk menyempurnakan ajaran dari Nabi Musa dan sebagai petunjuk bagi bangsa Israel lagi. Jadi Nabi Musa tadi juga bangsa Israel yang didakwai ya. Kemudian Nabi Isa dari kitab Injil ini juga dakwahnya kepada bangsa Israel. Berikutnya kitab yang nomor 4 adalah kitab Al-Quran. Kalian sudah tahu Al-Quran? Pasti semuanya sudah ya, yang kita baca setiap hari itu. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi kitab Al-Quran turunnya itu kepada Nabi Muhammad. Kemudian kitab Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur dan sangat lama sekali, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berikutnya, wahyu pertama dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terus sampai ayat 5. Dan wahyu terakhir itu merupakan surat Al-Maidah ayat 3 yang intinya itu kemarin ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya itu. Itu merupakan wahyu pertama dan wahyu terakhir. Berikutnya
kitab Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi umat manusia. Jadi kalau kitab terdahulu itu merupakan petunjuk bagi Bani Israel, kalau Al-Quran ini berisi petunjuk untuk seluruh umat manusia, tidak hanya pada umat-umat tertentu saja, ya, seluruhnya. Itu adalah 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul dan kita wajib mempercayainya. Kemudian ajaran terpuji yang ada dalam kitab Allah, yaitu yang pertama ajaran terpuji kepada Allah. Contohnya ini, ya, ini adalah gambar apa? Gambar orang yang sholat. Ketika kita sholat berarti kita sudah termasuk ajaran terpuji kepada Allah. Yang kedua yaitu tentang berdoa. Berdoa ini merupakan sikap terpuji kepada Allah. Itu yang nomor 1. Berikutnya ajaran terpuji yang nomor 2 adalah terpuji kepada sesama manusia. Apa saja itu? Contohnya ini, ada 2 anak yang sedang berjabat tangan atau bersalaman. Ini merupakan perbuatan yang terpuji sesama manusia. Berikutnya gambar yang kanan itu merupakan gambar seorang anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh dari sepeda. Ini menolong juga termasuk perbuatan terpuji kepada sesama manusia. Kemudian yang nomor 3 adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Kalau tadi sudah kepada Allah, kepada manusia, yang ketiga terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya ini, mempunyai peliharaan ayam, ya setiap hari ayamnya diberi makan. Kemudian kalau ajaran terpuji kepada tumbuhan yaitu menyirami tanaman setiap hari. Itu ya, beberapa ajaran terpuji. Kemudian ajaran terpuji yang nomor 4 adalah terpuji kepada diri sendiri. Apa itu contohnya? Contohnya apa? Terpuji kepada diri sendiri itu contohnya ya kita menjaga kesehatan dengan makan makanan yang teratur, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Itu adalah beberapa ajaran terpuji. Kesimpulannya, pembahasan kali ini yang pertama, kita itu wajib percaya dan yakin bahwa Allah itu mempunyai kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Ada berapa tadi kitab yang diturunkan kepada Rasulnya? Ada 4. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Berikutnya yang nomor 2, kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Berikutnya kesimpulan yang ketiga adalah kitab Allah itu mengandung ajaran yang terpuji kepada Allah, ajaran yang terpuji kepada manusia, ajaran yang terpuji kepada hewan dan tumbuhan, dan juga ajaran yang terpuji terhadap diri sendiri. Itu adalah beberapa kesimpulan materi kali ini. Nah, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.